Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, moga sehat selalu ya. Masih bertemu saya lagi di Roni Hans channel tutorial education and hiking, dimana ada banyak sekali tutorial dan juga video pembelajaran khususnya di kelas 6 dan kelas 5, dan juga ada satu yaitu di sini pendakian gunung-gunung yang ada di Jawa. Oke teman-teman, kali ini kita akan sharing tutorial bagaimana cara mempersiapkan untuk simulasi gladi bersih maupun untuk pelaksanaan ANPK. Apa saja toh yang harus dipersiapkan? Kali ini saya akan membahas bagaimana cara install Oracle sampai exam pro untuk proktornya, khususnya di moda semi online. Oke, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah pastikan bahwasannya komputer PC Anda itu harus dimatikan firewallnya dulu. Kita ketik saja firewall and network protection. Ini dipastikan harus mati semua. Kita klik virus and treatment protection. Kita klik saja, pilih manage setting untuk virus and threat protection. Pastikan ini semuanya adalah off. Kita matikan semuanya aja dulu. Oke, setelah itu pastikan juga untuk Windows Defender Firewall. Yang kedua, pastikan untuk change turn Windows Defender Firewall on or off. Dari sini kita matikan semua ya. Kita klik turn off Windows Defender Firewall, not recommended memang. Dan juga yang satunya private juga harus dimatikan. Kita klik OK. Oke, setelah mati semua kita tutup lagi semuanya. Oke, yang kedua kita persiapkan aplikasi VirtualBox nya. Jadi selain VHD Fresh yang kita pakai nantinya kita masukkan, maka juga harus dipersiapkan VirtualBox nya. Tinggal aja ini sudah ada, klik kanan terus langsung klik Run as Administrator. Kita tunggu. Ingat teman-teman, kita harus menggunakan PC ya, agar sesuai dengan push menjar. Jadi PC yang harus paling tidak menggunakan RAM 8 GB ya, dan seterusnya itu sudah dijelaskan. Oke, kita next kita next semuanya. Yes, kita install. Kita tunggu Oracle Virtual Machine atau VirtualBox nya ini. Oke, kita install saja. Kali ini saya praktek menggunakan laptop ya, tapi untuk yang sebenarnya tidak direkomendasikan menggunakan laptop, karena akan sangat berbahaya untuk laptopnya sendiri. Hanya untuk praktek bagaimana cara mensiapkan. Oke, kita klik finish. Oke, nah di sini sudah ada, ini ada keterangannya, you can download version link. Kita oke saja. Oke, yang pertama yang perlu kita sudah selesai untuk penginstalan Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager ini. Lalu langkah kedua adalah persiapkan untuk VHD yang masih fresh, artinya belum pernah dipakai dalam simulasi apapun ya. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam C. Nah di sini kita kopikan, di sini ini ada peringatan unit, continue saja. Ingat, untuk VHD-nya tidak harus dimasukkan ke dalam C. Apakah bisa digunakan di D? Bisa. Jadi tidak harus kali ini, tapi saya akan menggunakannya dimasukkan ke dalam C atau program. Ya, kita tunggu VHD-nya sampai selesai. Jadi alangkah baiknya nanti PC yang kita gunakan adalah menggunakan Xeon
artinya Xeon itu diperuntukkan untuk benar-benar untuk server, jadi servernya bisa kuat, apalagi RAM-nya alangkah baiknya kita menggunakan 16 GB dan harddisknya menggunakan SSD, itu akan mempercepat cara kerja kita. Oke, ini sudah di sini sudah saya copy di C ya. Lalu kita buka lagi VirtualBox tadi. Ya, settingan yang kedua itu adalah Anda langsung saja klik new itu baru ya. Kita klik new. Lalu namanya kita pakai, kalau kita nanti persiapan simulasi maka beri nama ini tidak pasti ya, boleh apa saja yang penting tidak ada spasi simulasi, ini hanya contoh. Lalu kita pilih, ingat versinya ini kita pilih yang 2012 Windows 2012 64 bit. Nah, ini pastikan komputer Anda, PC Anda itu harus 64 bit, disesuaikan Windowsnya. Bagaimana cara mengeceknya? Klik saja di disk PC, klik kanan, Properties. Nah, di sini ada. Di sini RAM-nya kata saya pakai 8 GB, terus sistem type-nya 64 bit. Operation systemnya, jadi prosesornya 64 based on, ini saya pakai AMD. Ini sekali lagi tidak disarankan menggunakan laptop ya, ini hanya prakteknya saja untuk menggunakan. Nah, setelah itu saya ulangi, kembali ke sini sudah keluar 64 bit. Apabila tidak keluar Windows 12 ini 2012 64 bit, maka bisa dibetulkan di BIOS-nya nantinya. Oke, kita next saja. Nah, ini yang terpenting, memory size itu adalah minimal kalau sesuai dengan bus menjar adalah 8 GB. Artinya apa? Kita pakai memorinya ini jangan lebih dari yang merah ya, jadi ini kita pakai yang hijau, paling tidak 4 GB ya. Ini saya pakai 3544 MB, jadi tidak boleh lebih dari merah ini, karena kalau itu merah akan masalah. Kita next. Nah, ini selanjutnya kita use an existing virtual hard disk file. Kita klik. Ini kita cari ada di mana ya, kita tambah add. Setelah kita add tadi VHD freshnya itu saya taruh di C, maka kita cari di C nya. Oke, kembali lagi, maaf ini C ya. Nah, ini kita cari. Nah, ini ada new VHD. Nah, ini kita klik, terus klik open. Oke, setelah kita klik open, kita sudah masuk di sini, kita pilih choose, terus kita pilih create. Saya besarkan ya. Nah, ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu kita pilih setting. Nah, ini yang terpenting, setting. Ini namanya sudah simulasi, namanya tadi ya sudah sesuai. Generalnya sudah nggak usah otak-atik. Yang kedua adalah sistemnya. Sistem ini jangan klik saja di sini. Untuk motherboardnya, ingat ini memori RAM-nya tidak boleh lebih dari yang merah. Kalau 16 GB kita pakai langsung yang tengah, hampir ke tengah, itu akan mempercepat. Prosesornya alangkah baiknya prosesornya kita pilih 2 atau 3 ke kanan, pokoknya tidak boleh dari merah ya. Oke, untuk akselerasinya biarkan. Motherboardnya kembali lagi, kita untuk waktunya ini harus sesuai dengan di Indonesia, ini harus di setting dulu. Terus kita klik hardware clock in UTC time. Tujuannya apa? Waktu Indonesia Barat ini akan sesuai dengan waktu yang ada di server pusat bus menjarnya, sehingga waktunya akan cocok dan sesuai. Oke, ini juga dicentang. Setelah itu display, ini tidak perlu diotak-atik lagi. Storage biarkan saja. Audio
biaskan. Nah, ini network inilah yang perlu kita setting ya, yang perlu kita setting. Yang kita setting adalah di sini, dimana apa namanya, kalau saya pakai laptop, kita pakai laptop, maka advance change ini cara lihatnya, change adapter settingnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini karena ini saya pakai laptop, maka di sini card LAN-nya hanya ada satu, ya ini Ethernet ini. Nah, di sini yang menyambung WiFi. Kalau kita pakai PC, maka di sini LAN card yang mana yang pakai PC, yang keluar itu yang mana untuk klien. Nah, inilah yang perlu kita pilih sebagai penjembatannya. Ethernet namanya Realtek PCL GBE Family Controller. Ini diingat-ingat, Ethernetnya yang keluar. Jadi kita pilih nanti dari situ. Ini ya, kembali lagi sini, adapter 1 attach to nya kita pilih bridge adapter. Bridge adapter itu artinya penjembatan untuk masuk ke klien, jadi tidak masuk ke internet. Ya, ini kita pilih cari yang Realtek PCI GBE. Ini tergantung oleh PC masing-masing. Ingat, kembali lagi ke tadi, yang menuju ini adalah card LAN yang menuju untuk switch hub yang nantinya akan dibagi ke klien. Ini tidak terkoneksi internet, jadi nanti adalah kliennya itu terkoneksi dengan PC kita atau sebagai server. Mestinya kalau ini pakai PC, LAN cardnya ini LAN card yang akan terkonek dengan internet. Kembali lagi ke sini ya, ini jangan sampai keliru. Ini kalau ini keliru akan tidak bisa berjalan. Realtek PCI. Nah, adapter 2 kita klik centang enable network, ini kita klik NAT. Oke, untuk adapter 1 attach-nya kita pilih bridge adapter. Untuk name-nya Realtek ini berdasarkan untuk yang masuk ke dalam klien atau switch hub. Adapter 2 kita pilih NAT. Oke, selanjutnya serial port kita biarkan, USB kita biarkan, subfolder, user interface kita biarkan, langsung klik OK saja. Nah, ini untuk settingan VHD atau Oracle Virtual Box kita. Ini sudah selesai, sudah berhasil, kita tutup. Terus apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah dengan cara kita menginstal, yaitu di Exambro client, Exambro Proctor browser untuk semi online. Ini kita bisa download di web anbk.kemdikbud.go.id. Jadi aplikasi ini yang terbaru kita harus download ke sana, yaitu ada di anbk.kemdikbud.id. Di sini kita masuk LUASZ, kita masuk lah. Ini kita masuk di sini, di sebelah paling kanan download berkas. Ini yang terbaru, ini bisa di-download dan disesuaikan. Dan ini harus kita harus benar-benar melihat terus ini. Ini ada pengumuman terakhir, prosedur pelaksanaan penjadwalan ulang untuk SMP kemungkinan ini. Nah, ini untuk yang SD. Tanggal penting pelaksanaan NBK SD derajat. Jadi nanti ini tanggal 15 sampai 17 sinkronisasi simulasi, 18 sampai 19 Oktober untuk pelaksanaan simulasi. Simulasi ini kita masih menggunakan data dummy. Artinya apa? Tidak ada nama siswanya, yaitu menggunakan biasanya nama data biodatanya. Di sini akan keluar peserta 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini harus selalu diperhatikan. Oke, kembali lagi ke tadi ya. Kita menginstal namanya Proctor Browser Semi Online atau disebut dengan Exambro Admin. Kita ekstrak dulu. Maka setelah kita ekstrak, di sini kelihatan
seperti ini, ada banyak file di sini. Nah, kita pilih ada yang paling atas, Exambro admin. Kita klik saja, klik kanan, lalu run as administrator. Nah, di sini setelah kita run, di situ ada paling bawah, di sini ada error 2, yaitu yang pertama adalah VirtualBox, yang kedua adalah browser Chrome. Ini belum di sini. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Bisa dipilih yang paling atas, set Chrome-nya ini kita pilih, cari yang di C ya, C, kita cari C, lalu kita cari program file, cari Google, cari Chrome. Di sini Chrome-nya sudah ada lah, ini Chrome ya, aplikasi, kita pilih Chrome, terus klik open. Nah, maka yang error ini sudah tinggal satu, yaitu VirtualBox. Nah, untuk caranya adalah pilih set virtual machine name. Tadi di Oracle-nya kita telah menamai namanya simulasi. Kita klik simulasi, lalu kita klik set, maka yang error akan hilang. Setelah error hilang ini, cara menjalankannya adalah kita klik start virtual machine. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini, kita tunggu. Nah, ini berdasarkan lama tidaknya berdasarkan komputer kita. Nah, ini sudah berhasil. Lama tidaknya kita berdasarkan apa, dari PC kita. Kalau semakin besar RAM-nya, menggunakan SSD juga, maka akan semakin cepat. Getting device ready masih. Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini. Ini sudah berhasil sebenarnya, tetapi ini masih ada masalah sebenarnya nanti. Kenapa? Karena untuk kabel LAN card-nya untuk menuju ke kliennya itu saya tidak memakai. Maka di sini ini masih proses ya. Nah, di sini ketika ini, kalau nanti muncul waiting server ready terus seperti ini adalah bermasalah dengan apanya? Berarti untuk kabelannya ini belum terkoneksi kepada klien atau switch hub, sehingga nanti muncul waiting server ready. Ini permasalahan ini akan muncul. Bagaimana cara menyikapinya? Yaitu dengan cara satu, kita harus sambungkan kabel LAN card-nya ke dalam switch hub atau ke dalam klien, maka ini akan muncul ready. Oke, karena tidak ada kabel LAN card-nya, maka ini saya anggap sudah berhasil, sudah selesai. Nanti bisa langsung masuk ke dalam web ANBK-nya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sharing. Bagaimana cara mematikannya? Jangan langsung dimatikan, diklik sini ya, tetapi klik saja ACPI shutdown virtual machine. Kita klik, kita tunggu sampai selesai. Agar apa? Kalau kita matikan secara mendadak di close ini, maka biasanya akan bermasalah dengan VHD kita, akan rusak. Kita tunggu teman-teman. Sampai selesai. Oke, ketika sudah seperti ini, ada tanda stop kontak ini terpisah. Ini berarti menandakan aplikasi ini sudah bisa aman untuk ditutup, close langsung ya. Tunggu sampai ada tanda seperti ini. Oke, setelah itu baru bisa kita tutup, close yang pojok kanan atas. Nah, kita tunggu.
satu lagi, terlihat tulisan shutdown. Nah, ini sudah keluar, maka sudah aman untuk keluar. Oke teman-teman, itu yang mungkin bisa saya sharing untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran apapun bisa di komen di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.